Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Aku sambil makan tipis-tipis nggak apa-apa ya kayak. Suaramu masuk ke stream, Kak. Oh no! Buat ya, sembari Kuro sedang makan tipis-tipis, kita barusan mendengarkan tiga lagu. Tadi ada 3 lagu, Kak. Ada request dari Dia Chan, Cynthia Harold dengan Snake Eater. Ada request dari Vincent Vianensi Vogel. Ada Goldfrapp The Ocean dari Goldfrapp serta Dave Gahan. Ada request dari Atelier Yukinon, Love Epilogue dari Seibin serta Mil. Sekarang kita akan masuk ke segmen ke 2. Cihuy. Alhamdulillah, Allah bless you. Kak Adli nge-mute. Kak Adli nge-mute. Kok gak ada suaranya? Halo? Loh. Sudah. Aduh, sorry. Tadi salah tekan. Sorry, Kak. Nih, bersin. Terima kasih. Tadi di mute. Sorry. Kita lanjut kalau begitu ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Kuro Masako. Tekan nang di. Apa nang di? Kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Stream Machine of Guestar. Sementara itu, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Kuro via teks bisa 99 channel point saja di chatroom. Atau kalau mau ngobrol langsung dengan Kuro via audio bisa 369 channel point saja. Atau kalau mau request lagu masih ada beberapa slot, sepertinya bisa 189 channel point saja. Oh, mari. Aku ada. Kalau begitu kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Stream Machine of Guestar. Wah, suara motor ribut, Kak. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau begitu, Kak, dari aku, apakah punya kebiasaan yang biasa dikerjakan pas lagi streaming atau sebelum nge-stream ya? Ini salah satunya yang aku sedang lakukan. Aduh, sebentar, Kak. Itu requestmu tidak bisa kuputarkan, Kak. Kenapa? Nande. Makanya kalau misalnya request tuh dibaca. No. Spotify. God dang it. We failed, guys. We failed to share the teto. We failed. I'm so sorry, everyone. So, bagaimana, Kak? Kita kembali ke pertanyaannya. Kalau begitu, Kak, apakah punya kebiasaan yang sering dikerjakan? Makan, Kak, berarti? Iya. Kalau kata El, makong nyemil dan ngupil. Nggak ngupil juga, tapi ngemil iya. Kadang aku suka ngemil di stream sih. I like to snacking whenever I do stream. Jadi kayak kalau misalkan apa ya, habit sih emang habit. Tapi salah satunya juga tuh makan itu tuh karena apa ya namanya ya? Kalau dulu kan pas sebelum aku di tempat kerjaku yang sekarang ini kan kerjanya kan shiftnya kan mulai dari malam ya, dari sore. Nah makanya waktu stream aku itu tuh bener-bener mepet sama waktu makan siang gitu loh. Jadi karena aku kan harus pergi jam 2 gitu kan, biar nyampe jam 3 gitu. Jadi biasanya karena aku nggak sempet makan siang gitu kan, aku barengin aja pas sambil nge-stream gitu. Oke. Kalau udah ngemil kalau kayak begitu tidak makan berat lagi kalau begitu? Tergantung. Kalau misalkan aku emang makan siang kayak makan berat gitu ya aku makan siang gitu kan. Cuman kalau misalkan kayak misalkan aku lagi nge-streamnya stream panjang gitu kan, ya 5 jam atau enggak 4 jam gitu tuh ya aku ngemil gitu. Oke. Ada komentar Kak, kebiasaan dia makan mulu per 15 menit, Kak, kata Moritz. Enggak, bohong, that's a lie. No. Nggak bohong.
Terus selain dari ngemil apa lagi yang bisa dikerjakan Kak? Kalau misalkan midstream ya, kalau lagi di midstream ya. Atau misalnya sebelum nge-stream begitu, ada yang dikerjakan kah? Nyiapin barang-barang begitu? Kalau sebelum stream itu tuh aku biasanya ini Kak, mandi. Oke. Mandi karena kayak tadi aku bilang sebelumnya, jam streaming aku itu tuh basically jam yang agak pendek ya, bisa dibilang ya, jamnya pendek Kak. Jadi aku mensiasati waktunya gitu Kak, biar maksimal gitu. Karena kan kalau dulu itu kan aku selalu nge-streamnya tuh Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat di sekitar jam 9, kalau nggak jam 10 pagi, jam 9, 10 atau jam 11 sampai sekitar jam 12, kalau nggak jam 1 Kak. Nah, jam 1 atau nggak jam 2 lah, jam 2 gitu kan. Nah itu tuh aku kan bukan morning person ya, I'm not a morning person lah gitu kan ya. Jadi biasanya pas aku sampai rumah sekitar jam 1 malam itu tuh, jam 1 malam atau jam setengah 2 malam, 1 malam itu aku masih kebangun sampai jam 3, dari jam 3 baru tidur tuh. Nah biasanya bangunnya tuh jam setengah 8 kalau nggak jam 9. Makanya tuh aku maksimalin itu waktu untuk kerjainnya, aku bisa kayak mandi, beberes gitu kan, atau manasin makanan. Itu salah satunya juga kenapa aku suka manasin makanan tuh, karena I don't have any time buat bener-bener bikin makan dari scratch gitu loh. Jadi pengen memaksimalkan waktu. Emang itu terdengarnya sangat silly ya, dan juga kan sangat tidak tidak sistematis ya, karena kan kalau misalkan Kak Adli, kalau misalkan kita lihat kayak Kak Adli kan emang segala halnya terorganize gitu kan, kayak misalkan jadwal atau kayak apa yang akan dikerjakan di hari itu well organized gitu ya. Dan itu tuh satu hal yang aku sedikit iri ke Kak Adli, jujurly ya guys ya, jujurly. Kenapa tuh? Itu well organized itunya jadwalnya gitu loh. Nah aku tuh gak bisa yang kayak gitu, bener-bener semua spontan gitu. Iya bener kayak Sekta bilang tuh, semua spontan gitu Kak, spontan dilakukan gitu. Dan itu tuh emang sedikit bumerang juga ke diri sendiri gitu, karena kan emang istilah kan jadi nggak efektif melakukan sesuatu kan, dan kadang jadinya tuh kayak terlalu ngaret, atau misalkan nggak terlalu waktunya nggak tergunakan dengan baik gitu kan. Itu betul. Emang bumerangnya banget sih. Makanya tuh saat ini sih aku lagi coba building lagi gitu kan, building habitnya gitu Kak. Cuman emang kalau misalkan sebelum stream pasti selalu begitu sih, mandi dulu, manasin makan, terus siap-siapin streaming gitu, kayak nyalain PC gitu, terus nyalain layar aku yang satunya, karena kebetulan 2 layar yang aku pakai itu, salah satunya itu layar bener-bener layar monitor buat komputer, dan satu lagi TV. Jadi TV ini harus ku nyalain dulu switchnya gitu. Oke. Kenapa tidak pakai monitor? Kenapa pakai TV? Kebetulan yang tersedianya itu sih, malah justru sebelumnya ini Kak, sebelum aku punya main monitor aku yang sekarang ini, aku bener-bener cuma pakai layar TV aku aja gitu Kak. TV tabung? TV datar? TV tabung, TV biasa, TV datar. TV datar yang ini berapa inch ya, mungkin 20 inch, nggak tahu sih berapa inchnya ya, tapi ya segitulah mungkin. Sekarang sejak ada komputer, TV layarnya dipakai jadi monitor kedua? Iya, semenjak aku beli second handed ini main monitor, aku pakainya buat site aja gitu. Jadi biasanya kalau yang TV ini aku pakai buat kayak OBS, atau misalkan kayak buat yang lain gitu, aku pakainya di kiri gitu. Kayak chat stream di kiri. Tuh. Sama lah, aku juga kayak itu kira-kira Kak. Iya. Sebenarnya mayoritas pasti gitu gak sih kalau streamer tuh? Dulu aku di kiri itu utama dan kanan itu chat Kak, sekarang dipindah. Tadi aku pikir TV tabung, soalnya dulu Neng Anci itu aku ingat dia pernah bilang kalau dia juga pakai TV gitu loh. Dan TV nenek itu nggak dipakai lagi kata Neng Anci, terus dia pakai buat monitor kedua. Tapi dicat begitu kalau nggak salah dulu, katanya dulu begitu Kak. Jadi lebih effort gitu loh. Tadi ada komentar dia marah dibilang belum mandi, jadi mandi dulu biar nggak ada excuse kata Sekta. Enak aja, aku selalu mandi ya, enak aja. Karena buat pergi kerja ya. Masa nggak mandi kalau pergi kerja?
Kak, Kuro, sebentar aku boleh izin sebentar tidak ya? Boleh. Aduh. Ini kalau aduh. Kalau kedengaran dari tadi minta makan, Kak. Nggak apa-apa. Jadi saya mesti ngasih makan sebentar. Ini loh yang kali Koko bilang satu lagi. Lucu banget. Ih. Gendut banget. Anaknya di luar somehow. Anaknya? Ya, anaknya ada satu. Sebentar ya. Boleh. Oke guys, mumpung Kak Adli lagi nggak ada di sini, jangan lupa kalian untuk cek Kak Adli dan juga support Kak Adli. Dengan apa guys? Tentu saya dengan klik tombol follow-nya itu guys. Dan kalau misalnya kalian di YouTube, jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Kak Adli. Support dia dengan cara donate ke dia, beliin makan buat dia, support semua programnya dia. Dan jangan lupa untuk selalu ya gitu, jadinya gitu guys. Tadi sebenarnya aku ngomong itu juga kan terkait dengan kucing. Aku punya anak kucing yang baru aku ambil dari pasar tradisional. Barusan ke WC. Kemudian ternyata apa ya, kotorannya berserakan Kak di lantai di WC dekat dapur. Jadi abis nge-stream saya kayaknya mesti beres-beres. Waduh. Bahaya banget. BBS-nya itu ekstra banget sih itu tadi pasti. Tadi nyampe di WC itu, oh ya Allah baunya. Nanti aku beres habis ini aku pikir. Nggak dipasangin ini Kak, apa dikasih tempat pasir gitu? Ada, tapi somehow kayaknya mungkin nggak kuat ya ke sana. Soalnya kan tadi aku bilang dia belum bisa kayak makan segala macam ya. Jadi mungkin karena nggak kuat jadi begitu Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya tips dan trik kah untuk nge-stream di Twitch kalau begitu? Malam ini sama kucing-kucingku ribut sendiri. Kayaknya mereka tahu kalau lagi Kak Adli lagi ngobrol sama kucing juga gitu. Makanya mereka kayak ngiri gitu. Kak sini aku juga mau perhatian gitu. Betul, mungkin gara-gara tamunya kucing jadi mereka mungkin tahu. Yuk Kak, kita lanjut kalau begitu. Apakah punya tips dan trik kah? Kalau tips and trik sendiri sih, aku pribadi kan juga masih merintis ya Kak ya. Jujur walaupun emang hitungannya aku tuh streamer lama ya dari 2000. Aku tuh pertama kali affiliate aja tuh sekitar tahun 2019 akhir deh kalau nggak salah tuh. Akhir atau pertengahan gitu. Dan itu juga aku pernah sempat vakum atau hiatus gitu Kak, sekitar 2-3 tahunan. Karena di saat itu tuh aku nggak punya gadget buat nge-stream. Nah dulu tuh aku nge-streamnya pakai laptop. Gadget ini maksudnya PC yang mumpuni begitu kan? Iya betul. Karena dulu aku pakainya laptop Kak. Laptopnya aja juga patah-patah gitu loh Kak. Sekarang kan juga patah-patah ya? Nggak sepatah-patah kayak dulu Kak. Kalau dulu tuh benar-benar patah-patah banget Kak. Streamnya tuh benar-benar kayak satu frame per second gitu, kayak satu frame per berapa menit gitu atau per berapa detik gitu. Ada komentar Kak, merintis dan lama kayaknya nggak connect sih. Balenggang patah-patah. Ya, bukan. Gimana ya? Tapi tadi kan si Kuro bilang sendiri ya dia main Bandy itu patah-patah Kak. Terus tapi dulu yang pakai laptop jauh lebih patah-patah dari itu kalau begitu. Pasti lebih patah-patah banget Kak. Kayak ini ya game simple kayak kayak ini aja Kak, kayak visual novel aja tuh musiknya kayak bener-bener kayak gitu Kak suaranya Kak. Sampai begitu ini serius. Pas dulu pakai laptop. Iya, pas dulu pakai laptop itu Kak. Sekarang berarti tidak begitu lagi. Sekarang udah enggak. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan ya, itu udah aman Kak, ke Tuhan Neptunus. Oke, ada komentar Kak, bukan 60 fps tapi 60 second per frame. Iya, real. Jadi Kak, apakah ada tips dan trik untuk streaming di Twitch atau tidak ada Kak? Kalau untuk Twitch sendiri, selama yang aku lihat ini ya, sama yang aku lihat di pasarnya, terutama kita kalau misalnya ngomongin pasar Indo ya. Memang kita masih minim banget buat streamer Indo yang bisa dibilang tuh
yang target Indonya sendiri pun bakal pengen datang ke sini gitu. Karena emang orang-orang kita kan mayoritas mikirnya kan Twitch itu kan lebih mayoritasnya untuk westerner ya. Betul. Otomatis kan harus pakai bahasa Inggris. Jadi mereka kayak masih ke apa sih bahasanya tuh, kayak masih ke kayak ragu-ragu gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen stream di Twitch, just do it aja gitu. Karena berdasarkan yang aku ingat di postingan Twitch yang terbaru, postingan sosial media Twitch yang terbaru, bakal ada updatean terbaru untuk affiliate. Jadi kalau misalkan dulu affiliate itu kita harus kayak 50 followers atau misalkan harus segala concurrent viewersnya harus gimana gitu kan. Sekarang jadi dipermudah Kak. Jadi orang-orang bisa dapat affiliate dengan mudah kayak gitu. Betul, ini baru kan? Aduh. Itu baru banget Kak. Ini updatean terbaru banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba gitu kan, just do it aja gitu. Karena Twitch sendiri menurut aku ya Kak, kalau misalkan emang kalian pengen go internasional gitu ya, dengan targetnya pengen target orang luar, aku rasa Twitch itu lebih mumpuni daripada YouTube. Karena kalau selama aku mungkin agak bias ya, karena aku emang selalu streamnya di Twitch ya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri Twitch itu lebih memudahkan kita dalam mendapatkan monetisasi sih menurut aku. Kalau di YouTube sendiri ya, karena kan kalau di YouTube kan monet itu kan harus benar-benar skalanya gede kan, kayak harus subscribernya berapa banyak, terus viewsnya harus sebesar apa gitu kan. Sedangkan di Twitch ini karena updatean bakal ada update terbaru untuk affiliate, jadi kan lebih memudahkan orang untuk dapat affiliate dong. Otomatis kan mereka dengan mudahnya bisa dengan mudah mendapat monetisasi untuk channelnya mereka gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan emang mau nyoba ngerintis dan kalian suka kalian pengen targetnya orang luar, cobain aja gitu. Cobain nge-stream di Twitch. Dan juga apa ya namanya ya? Kalau misalkan untuk VTuber sendiri emang banyak VTuber yang di sini gitu. Bahkan aku sempat menemukan beberapa VTuber Indo atau content creator virtual Indo yang ternyata tuh dia tuh orang Indo gitu loh Kak. Jadi aku kira mereka tuh orang luar. Iya, karena aku kira tuh mereka orang luar. Karena pasarnya mereka itu atau kayak apa komunitasnya mereka itu emang mayoritas kan orang luar gitu. Tapi ternyata enggak, mereka orang Indo Kak. Kayak misalkan kalau aku boleh sebut nama. Ini sebut nama ya. Enggak apa-apa kan ya sebut nama ya. Contohnya nih kayak Nemi itu salah satunya. Terus ada si ini Chronival juga, itu dia Kiwi Indonesian VTuber. Jadi dia tuh kayak dia tuh orang Indo tapi dia juga tinggalnya di Australia. Terus ada juga Alzay. Ya ada juga, terus juga siapa lagi ya? Sebentar aku inget dulu. Tapi kadang-kadang emang ada yang kayak gitu kan, yang tipikal kita nggak sadar ternyata mereka orang Indo sampai kita baru ngecek ternyata Indo ternyata. Iya betul banget. Justru itu Kak, itu yang butuh kita ini Kak, kita pakai gitu loh. Karena sebenarnya ya orang Indo itu tuh secara bahasa ya, kita tuh bisa menyerap bahasa tuh dengan cepat Kak sebenarnya. Kalau bagi aku, menurut aku ya, kalau misalkan mereka benar-benar serius ya, benar-benar serius, itu gampang menyerap ya. Karena apa? Kita tuh bahasa kita itu cara pengucapan kita tuh fleksibel. Kayak misalkan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa kalau Mandarin enggak ya, Mandarin susah ya. Betul, Mandarin susah banyak ya. Kan Korea kita tuh secara struktural linguistik secara struktural cara kita pengucapan itu tuh sorry Kak, secara struktural pengucapan kita tuh sangat fleksibel untuk beberapa bahasa gitu. Kalau misalkan kita bisa targetin itu dan kita bisa ambil pasar luar, itu bisa jadi impact yang bagus banget sih Kak. Itu menurut aku sih. Betul sekali. Terus juga pastinya ini sih di luar platform Twitch ya. Tapi salah satu hal lain yang aku tangkap juga dari beberapa advice yang diberikan sama orang-orang yang emang streamer besar itu adalah ya just do it gitu. Coba aja gitu.
walaupun emang di awal itu pasti bakal hard, rock bottom ya, karena kan semua namanya juga semua kan mencoba kan ya, nggak ada yang instan gitu kan. Tapi pasti ada satu waktu di mana ada groundbreakingnya gitu. Aku pun sendiri jujur selama pas aku balik lagi ke Twitch itu untuk nge-stream lagi, awalnya aku nggak mikir kalau aku bakal bisa sampai di sini gitu loh, karena apa ya namanya? Aku mah nge-stream, kalau aku pribadi, aku nge-stream cuman untuk pribadi aku sendiri gitu. Karena aku streaming itu tuh kayak pelepas lelah aku gitu. Cara aku ngelepas hal-hal yang ada di IRL gitu Kak. Ya. Jadi aku nggak terlalu mentingin numbers ya, kayak misalkan ada followers berapa atau viewersnya mau segede apa gitu. Aku nggak terlalu peduliin banget, tapi yang aku peduliin adalah bagaimana aku berinteraksi dan membuat komunitas aku merasa homey gitu. Karena aku kan juga seorang viewer kan. Kalau misalnya aku di tempat orang lain kan, aku pengen merasakan koneksi dengan si streamernya juga gitu. Makanya aku juga pengen ngebuat tempat di mana orang-orang yang datang ke stream aku tuh nyaman, dan juga ya kita bisa having fun bareng gitu. Itu sih salah satu hal juga yang bisa aku kasih tipsnya ya. Bikin apa ya? Jangan lihat apapun dari angka, tapi lihat dari bagaimana kamu berinteraksi dan membuat interaksi itu kepada komunitas kamu atau viewers kamu. Karena itu hal yang sangat krusial banget bagi seorang content creator sih. Karena tanpa viewer, tanpa orang yang ke support, kita tuh bukan apa-apa gitu. Kita cuman sebongkahan individual gitu di dalam dunia virtual kayak gitu. Oke. Gayanya tadi dia bilang aku mungkin udah lama ya nge-streamnya, tapi nggak ada kayaknya tips yang bisa aku bagi. Kemudian dia ngebagi setumpuk ya bagus-bagus. Iya, karena emang ini apa ya bahasanya ya? Ini berdasarkan emang dari apa yang aku rasain dan juga apa yang aku olah sendiri ya, informasinya ya. Karena emang jujur aku belum bisa mengolahnya dengan baik. Tapi aku pengen bisa menjadi olahan itu menjadi olahan yang sangat baik juga gitu. Makanya kenapa buat sekarang ini pun juga aku mulai kayak mencoba mendisiplinkan diri untuk kayak kalau gue emang mau begini, gue harus bisa begini kayak gitu. Karena emang salah satu hal yang susah itu juga mendisiplinkan diri untuk ngelakuin sesuatu. Kayak misalkan pasti ada content creator yang kayak aduh, gue akan terlalu sibuk sama kegiatan di luar streaming gue jadi males bikin project, atau gue pengen bikin project tapi gue nggak tahu mau gimana, bingung, capek, burn out kayak gitu loh. Itu pasti ada tantangannya itu juga, dan aku juga pernah ada di posisi itu yang dimana kayak benar-benar burn out sampai aku tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa. Padahal tuh dulu tuh kan aku pernah dulu kan aku termasuk suka yang ngegambar juga ya. Itu tuh saking burnout parahnya itu aku tuh nggak merasa tuh ngegambar itu percuma gitu. Dan dari situ tuh aku mulai juga mencoba untuk kayak ngebangkitin diri sendiri gitu. Makanya kenapa aku mencoba untuk nge-stream lagi itu, karena itu sebenarnya streaming ini tuh sebagai motivasi aku juga Kak gitu. Streaming itu sebagai motivasi untuk aku keep striving gitu in life juga gitu. Oke. Sebentar ya, kita balik ke komentar kalau begitu Kak. Dari tadi sudah banyak komentar, ketinggalan. Iya. Boleh. Ini ada komentar dari Sektor di bawah kali Kak. Infokan emot ini buka komis Kak kalau begitu? Dulu aku pernah ini sih Kak, buka komis Kak. Aku pernah bikin emot juga dulu sih. Tapi itu udah lama banget. Sekarang udah nggak, jarang gambar banget. Dan itu tuh emote yang ada di channel aku tuh itu emang aku buat sendiri itu Kak. Bentar ya. Twitch emote Kuro Masako. Kalau mau salah satu,
Kalau kata si Sektaf, info emot dia sendiri pun belum selesai kata si Sektaf. Oh, emang aku lupa. Emang aku bikin tadi emang Sebentar ya. Aku lupa. Sekta, aku lupa. Ini kalau misalnya dicek di sini sebenarnya emot-emotnya kelihatan. Kenapa? Aku sebenarnya penasaran dengan sesuatu, Kak. Kenapa Kuroma 2 Heart 2 sama Heart 1 apa bedanya ya? Oh, yang itu tuh. Jadi kalau misalkan di Twitch itu kan ada ini, Kak, ada free emote sama emote yang subscribe itu ya, Kak. Oh, ini juga sama aja. Iya, Kak. Jadi kalau ini juga sama aja. Iya. Jadi apa sih namanya? Scam. Jadi itu emote. Sebenarnya gini, Kak, kenapa aku ada naruh juga yang free emote juga? Karena aku merasa gini, viewers nge-subscribe ke aku itu adalah pilihannya mereka. Jadi kalau misalkan mereka mau nge-subscribe dia bisa make si emote-nya silahkan, tapi nggak pun juga nggak masalah karena mereka bisa pakai di channel aku gitu loh. Aku nggak mengharuskan, karena aku nggak pengen orang-orang tuh kayak support tapi tidak mementingkan dirinya dulu gitu. Oke. Komentar orang di chat room scam for real ya. Aku baru ternyata ini sama aja 1, 2, 3 emot. Aku nggak nge-scam. Tapi saban hari kan aku pernah lihat ya beberapa orang kan ada yang sering donate ya, bukan ada yang sering give sub ke channel kamu dan kamu kayaknya udah buka slot baru, itu tidak diisi kah? Yang kosong-kosong? Nah, itu tuh masalahnya, Kak. Karena kan aku bilang sebelumnya ya, hampir kebanyakan emote aku itu aku yang buat. Jadi ya itu, aku belum ngegambar lagi, Kak. Udah lama aku belum ngegambar lagi juga ini saat ini tuh. Oke. Ada komentar Kuroma Sako S-nya scam. Enggak scam kok, enggak scam. Tapi kalau misalkan kalian lihat di emote aku ya, itu kan ada yang gerak ya. Itu kalau yang 2 gerak itu tuh aku dapat dari mutual aku. Jadi namanya itu dia, tadi aku biar nggak salah sebut. Biar tidak salah sebut. Di sini tidak ada kredit ya? Iya, aku pasti selalu taruh kredit juga, Kak. Jadi untuk yang squish itu sama yang tail wax itu tuh dibuat sama Nomlas. Aku udah taruh di bio di panel aku juga itu, Kak. Jadi tuh dia artis gitu, dan dia juga suka open emote juga. Kalau misalkan kalian pengen cek Nomlas, silahkan guys, bisa cek Nomlas juga. Sebenarnya beberapa mutual aku punya beberapa mutual yang bisa dibilang apa sih namanya, open commission juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang minat atau ada yang mau gitu, bisa aja gitu. Aku juga bisa bilang ke mereka. Cuman emang pribadi aku lebih sukanya ngegambar sendiri gitu kadang. Cuman ya itu mangkrak gitu. Oke, ada komentar. Tung bakso bukan, Kak? Tadi kata si Kuro itu orang yang ronda, Kak, malam-malam. Iya, kayak yang ronda gitu. Bukan, betul, Kak. Tadi aku juga mikir itu tung bakso, tapi bukan, Kak. Ternyata katanya ronda malam. Tadi ada salah yang aku tanya ya terkait ini. Kalau misalnya kamu perhatikan di slot emote itu kan sebenarnya ada banyak slot baru ya. Kalau misalnya dia kosong, kalau misalnya ada yang nge-give dia bakal ngebuka, Kak. Ini kan ngebuka ini. Jadi kalau misalnya kebuka dibiarkan saja dan tidak diisi, begitu kan? Karena nggak ada yang bisa diisi, Kak, gitu sih penanya itunya, Kak. Simpelnya, Kak. Oh, oke. Berarti ekspektasinya kalau nge-sub Kakuro bukan dapat eksekutif emote ya? Eksklusif emote begitu maksudnya? Iya, nggak begitu kah? Nggak juga sih. Jadi kalau misalkan, karena kan emang buat saat ini kan emang mangkrak banget ya. Aku belum bikin emote lagi. Sebenarnya aku juga kepikiran untuk melanjutkan emote, sama kalau misalkan emang aku nggak bisa nggak bisa ngegambar sendiri, aku mau komis ya. Cuman ya itu masih nyari orang untuk ngekomis, kalaupun pengen ngekomis gitu. Karena aku kadang pengen yang spesifik juga gitu. Tapi aku juga
aku juga bebal gitu, kayak aku pengen punya sendiri aja gitu, gambar punya aku sendiri gitu. Jadi basically malas untuk ngerjain sendiri, tapi di sisi lain juga malas untuk nge-komis ke orang ya? Bukan malas sih, lebih tepatnya kayak masih nyari yang aku pengen Cocok. gitu loh kan, yang yang setidaknya tuh art style-nya tuh cocok di aku gitu. Oke, ada komentar Sab buat support kata Bang Randy. Terus Iya, ada betul. komentar juga kami Sab karena kami mau kata Moritz. Iya. Tetap ada plan tapi belum jadi emotnya begitu ya? Iya. Sebenarnya aku ada ininya, aku emang ada file yang apa sih namanya, file yang belum aku selesaiin. Dan itu tuh masih ada di web aku gitu, gambar-gambar web aku, cuman ya itu aja. waktunya nggak ada yang benar-benar, karena kan kalau ngegambar itu kan harus benar-benar fokus kan ya, harus benar-benar fokus dan ngabisin waktu untuk nyelesain itu kan. Dan aku kan emang slow maker ya orangnya, slow maker, slow learner, dan juga slow life. Jadi lambat gitu progresnya? Iya, progresnya lumayan lambat gitu. Oke, kita balik ke atas Kak. Tadi ada banyak komentar di atas. Tadi ada komentar dari Moritz. YouTube itu jujur emang platform buat nonton video, bukan buat live sih kata Moritz. Dari segi UI juga stream lebih enak di Twitch kata si Moritz. Terus ada komentar juga, orang luar lah iseng ke channelku aja ternyata alien kata Elma Kong. Terus ada komentar juga Indo Pride kata Elma Kong. Ya, Indo Pride. Ada komentar juga Kak. Ya. Ada komentar juga Kak, dulu kira Bang Adi orang Payakumbuh, ternyata orang Indo. Iya, saya kan Payakumbuh Indonesia Kak. Ada komentar juga Kak Kuro, pronunciation-nya juga internasional sekali kata Gregory. Iya, karena emang ini juga karena ini sih ya, efek karena yang tadi tuh Kak, aku pernah yang tadi aku bilang, aku kan main VR chat dulu di tahun 2018 ya. Jadi tuh mayoritas orang-orang yang aku temuin atau teman-teman aku yang dulu itu tuh orang luar negeri semua. Jadi aku benar-benar apa ya, di situ aku mengasah bahasa Inggris aku lah bahasanya gitu Kak. Jadi sudah I'm good in English begitu ya? Ya kayak sama ini juga sih Kak. Aku pribadi kan aku kan bilang kan, aku kan datang ke bumi untuk belajar budaya manusia dan bahasa manusia ya. Nah itu aku ingin menyerap bahasanya manusianya itu Kak, karena emang bahasanya manusia itu tuh sangat apa ya, sangat unik gitu. Beda kayak bahasanya Pluto, kita to the point gitu kan. Tapi kalau bahasa manusia tuh kayak ada aja gitu, kayak harus dari A mau ke B, tiba-tiba A-nya kanan kiri atas bawah, serong kanan serong kiri serong bawah, gutak gitu bulat gitu kan sampai ke B gitu. Jadi ya gitu. Jadi ribet juga gitu, aku juga bingung gitu. Oke, kita lanjut Kak. Ada komentar tadi dari Moritz Kak, Mandarin gampang juga bagi beberapa orang kata si Moritz. Terus ada komentar, dulu aku kira Bang Adli orang ngeyel, ternyata orang Indo. Ya, Bang Adli bahasa Korea aja gak kelihatan orang Indo kata Bang Randy. Apalagi tadi ada komentar si dari Elma Kong, sebongkah batu bara kata Elma Kong. Habis kan yang belum dibaca-baca. Oke. Kita lanjut Kak, ada komentar berapa tahun Kak itu ngobrol sama orang asing sampai jago kata Bang Randy. Kalau untuk berapa tahunnya sendiri itu semenjak dari yang 2018 itu sampai sekarang sih aku mencoba terus ngobrol pakai bahasa Inggris sih. Kalau misalkan sama mutual aku yang orang luar ya. Tapi waktu itu bener-bener aktif yang sampai ngobrol hangout sama yang di VR chat itu tuh setahunan 2 tahun itu tuh. Jadi dari 2018 sampai 2019. Tapi emang pribadi sendiri emang aku selalu mencoba untuk menggunakan bahasa yang aku bisa ya, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan aku kan juga belajar bahasa Jepang ya. Jadi aku juga berusaha untuk menggunakan bahasa Jepang juga gitu. Makanya kenapa di channel aku tuh sebenarnya aku pakai 3 bahasa guys. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Tapi mainly untuk umumnya pakai bahasa Inggris. Karena kan tadi yang aku bilang, aku mencoba untuk menuju target yang orang luar itu. Makanya kenapa aku in general itu atau secara umumnya aku menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya ada yang orang Indo ya aku nggak masalah. Aku juga pasti balasnya pakai bahasa Indo. Kalau ada yang orang Jepang, aku balasnya pakai bahasa Jepang gitu. Oke.
Ada pertanyaan dari viewer ini Kak. Bukan, ada komentar tambahan. Emang awalnya ada jago kah atau masih terbata-bata? Ini kayaknya dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kamu Jepang belajar sendiri kah? Kalau bahasa Jepang itu dulu sempat otodidak, terus pernah juga ikut kursus dan juga pernah bener-bener studi kayak gitu. Studi ke sana? Studi di kayak di perkuliahan kayak gitu lah, sekolah. Oh, I see. Kalau bahasa Inggris bagaimana kah? Apakah terbata-bata dari awal atau udah jago dari awal kah? Kalau untuk bahasa Inggris dulu waktu kecil aku suka banget bahasa Inggris sih. Jadi waktu zaman sekolah itu bahasa Inggris aku nilai yang paling bagus itu tuh di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga dan seni. Oh. Iya. Sedangkan kayak misalkan yang trivia kayak PKN, IPA, IPS itu tuh nggak sebagus yang itu. Ini pas sekolah berarti ikut itu kah? Ikut lomba-lomba bahasa Inggris kemana-mana kah? Debat segala macam? Justru enggak. Why? Justru nggak ikut sama sekali. Karena emang nggak tahu sih. Aku waktu zaman dulu sekolah tuh nggak pernah ikut gituan. Tapi pernah ikut ini sih. Pernah ikut lomba olahraga gitu. Lomba olahraga, lomba bela diri kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa tidak ikutan lomba bahasa Inggris kalau begitu dari sekolah ya? Kalau itu mungkin karena dari sekolahnya sendiri nggak terlalu melihat kayak nih anak pintar nih bahasa Inggrisnya, mungkin bisa gunain sebagai apa untuk ke jenjang lomba atau apa gitu mungkin. Karena emang aku pribadi suka pelajarannya gitu, dan aku emang seneng gitu. Dan juga kan, jadi kan aku sebenarnya kan cadel ya, aku kan cadel. Ya, tadi kan ngomong R itu kan agak beda ya. Iya, dan orang kan zaman dulu kan bilangnya kalau cadel tuh berarti pronunciation-nya bagus atau bahasa Inggrisnya bagus gitu. Mungkin karena itu juga jadi terhipnotis, apa namanya, sugesti. Terus sugesti. Iya, kayak gitulah gitu. Akhirnya akhirnya terbawa jadi oh ya aku bisa bahasa Inggris begitu ya. Jadi pede sih, lebih tepatnya jadi pede. Wih, aku bisa bahasa Inggris, aku bisa lebih baik gitu, kayak gitu. Oke, ada komentar Kak, Nihongo wakarimasen, kata Moritz Cinderfire. Daijoubu da yo. Oh, hai. Ada komentar juga Kak, sama aku juga dari SMP udah mengeliminasi lagu dan film berbahasa Indonesia dari kehidupanku, kata Moritz. Iya, aku juga dulu zaman aku sekolah dan juga dari dulu tuh aku dengerin lagunya tuh lagu Jepang semua sih Kak. Ada artis Jepang favorit gak kalau begitu? Bukan YOASOBI, salah. Ini Kak, aku jadi lupa. Cemana pula, tapi sering dengar lagu Jepang tapi lupa, cemana pula Kak? Nggak, aku kadang suka lupa kan. Ini sebentar, aku lupa jadinya. Oh maga, sebentar. Siapa tuh? Yorushika, sorry. Oh. Tiba-tiba kepala loading dulu. Ada Yorushika, lagu favorit kah? Lagu favoritnya itu di seriesnya, series lagu yang ngeceritain tentang Elma sama Amy. Judulnya Kak? Jadi kalau untuk judul kan aku tahu ya semuanya. Kalau untuk judul yang itu apa kayak Dakara Boku Ongako Yameta kayak gitu, terus kayak yang lama-lamanya sih Kak, terus kayak Nautilus, terus kayak Rain with Cappuccino gitu kan, Kokoro de Anaga Aita yang kayak gitu-gitu, Erma, terus yang Deep Indigo yang kayak gitu. Atau Ite gitu kan, Fireworks Beneath My Shoes gitu, Tome Elegy. Oke. Ada komentar Kak, favorit tapi lupa, kata Bang Randy. Terus ada komentar juga, udah tua sering lupa. Iya betul, umur Kak, umur. Enak aja. Ada komentar juga Kak, memang yang bagus itu belajar immersion ya, kata Moritz. Betul. Kalau soal bahasa itu, hal yang paling penting itu adalah kalian pakai setiap hari, itu yang paling penting. Oke. Karena kalau tidak dipakai tidak terasa begitu. Kalau nggak dipakai nggak akan terbiasa, dan juga nggak akan pede gitu.
Dulu kan kalau zaman kita sekolah itu kan kita belajar bahasa itu kan kayak bahasa Inggris itu kan ya cuman dari textbook dan juga nggak dipergunakan setiap hari kan. Makanya kenapa kita pun jadi kayak ngerasanya Inggris susah soalnya aku nggak ngerti bahasa Jepang ini atau nggak ngerti bahasa Inggris kan aku nggak pakai ngapain ngerti nah kayak gitu tuh. Itu emang kesalahannya orang dalam belajar bahasa sih itu. Karena namanya juga bahasa kan, berbahasa gitu kan, berkomunikasi dengan orang. Otomatis kita butuh bahasa dong. Kayak bahasa Indonesia ini aja kan kalau misalkan kita nggak tahu bahasa Indonesia, kita mau ngobrol sama orang atau berkomunikasi sama orang dengan apa dong gitu. Masa bahasa tubuh gitu kan. Paham Kak. Dipelajari tapi tidak dipakai dan tidak digunakan begitu ya? Iya betul. Oke. Kita balik kalau begitu Kak. Ada komentar atau kalau lagi belajar dikatain so Inggris kata Carlos. Iya, itu mah sebenarnya orang ngiri aja gitu, ngiri. Kayak tuh orang tuh apa sih gue juga bisa tapi gue malas aja kayak gitu. Oke, ada komentar ngobrol pakai joget bahasa tubuh gitu ya. Itu bahasa tubuhnya, bahasa tubuh dengan ini ya, dengan lakukan itu kali ya. Saya ngejoget. Kita balik ke atas Kak, ada berapa pertanyaan dari viewer ini? Sebentar ya. Ada pertanyaan dari Carlos NVVB tapi pertanyaannya tidak ditulis Kak. Ini. Oh iya, lupa banget itu apa? Yang mana tadi pertanyaannya? Kak, kumisnya nggak bikin gatel? Itu pertanyaannya Kak. Ini aku bisa ku kayak salah kan. Ya kalau kumis ini kalau mau aku begini juga bisa ya guys. Aku gini bisa. Ini bisa. Ya kan, terus kalau misalkan mau yang begini juga bisa. Wah. Bisa guys. Aduh, sorry. Ada komentar dari Elma Kong, kumis RGB kata Elma Kong. Itu kagak RGB, kocak apa pula. Yang RGB nih, aku ada RGB nih. Nggak RGB banget sih, tapi bisa nih. Bentar. Begini. Mana tiba-tiba nggak muncul. Begini, terus ngebling. Bisa warna-warni ya, boleh. Iya, bisa warna-warni. Ada komentar Kak, itu kumis atau gulali kata Bang Randy. Mau gulali, nih gulali. Boleh diganti semua warnanya. Kita balik ke atas Kak, tadi ada komentar dari di atas mengenai bahasa Inggris. Kalau dikatain so Inggris tinggal jawab, ya SDM rendah iri kata 26F. Ya betul real. Zaman sekarang tuh ya guys, zaman sekarang tuh nggak kayak zaman dulu. Kalian harus bisa striving lebih baik daripada yang dulu. Oke. Kalau era digital, kenalin apa itu digital, apa itu yang ada di digital, yang ada di virtual. Pedalamin sehingga kamu bisa menggunakan itu di kehidupan kalian. Ada komentar Kak, kalau ngobrol sama orang asing tapi listeningnya parah gimana kata Bang Randy? Listeningnya parah. Berarti kalau misalkan kalian belum terbiasa dengan listening, coba dari hal-hal yang kalian suka dulu. Misalkan nonton film dengan dengan bahasa Inggris tapi subtitlenya tetap bahasa Indonesia terlebih dahulu. Baru dari situ mulai pelan-pelan diubah jadi bahasa Inggris juga subtitlenya. Jadi secara nggak langsung tuh dibiasain secara lisan dan juga secara visual kayak gitu. Karena emang beberapa orang yang ketika belajar sesuatu mereka ada dua jenis. Satu itu butuh visual, satu itu cuman butuh mendengar aja gitu. Nah kalau aku biasanya lebih ke visual, karena kalau misalkan nggak ada visual aku nggak bisa ngebayangin, atau kalau dan action juga, kalau misalkan aku nggak ngelakuin aku nggak akan ngerti kayak gitu. Paham Kak. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Inggris lebih enak ada tulisan, jadi bisa lihat langsung sekaligus begitu ya?
Ya, terus sama ininya lawan bicaranya sih kalau mau juga. Di semua bahasa itu butuh lawan bicara pasti. Oke, ada komentar juga dari Noxkers dulu kak. Gak bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa adalah kunci. Kata Noxkers dulu. Aku ora iso basa Jawa. Cemano? Sudah dijawab kak. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Carlos NVVB. Bukan. Ada pertanyaan dari Dia-chan. Apakah kumis yang mengandung kekuatan magis dalam menyerap bahasa asing? Jawabannya kak? Enggak ya, itu enggak memberikan kekuatan magis untuk mempelajari bahasa, tapi itu menambah, kalau katanya viewer aku, menambah karisma sih. Menambah karisma? Karena setiap kali aku pakai ya ampun, dipakein lagi kan. Setiap aku pakai ini, karisma aku went up, terus orang-orang jadinya kayak penasaran, nih orang tuh apa sih, jadi datang. Karena jujur ya, ada viewer baru tuh yang datang ke stream aku, tiba-tiba dia ngomong, aku tuh sebenarnya aku datang ke sini gara-gara ngeliat kamu pakai kumis gitu. Aku kayak kenapa kumis aku? Ini kayak itu ya, kamu pernah denger itu gak sih? Bulu pemikat jodoh. Ya ampun, itu yang di ini bukannya apa sih namanya, yang suka dipakai itu ya? Kayak bulu perindu begitu loh, untuk memikat kayak sihir lah ya. Oh, magis gitu ya. Kayak aku belum pernah dengar, tapi kayaknya aneh banget sih. Jadi basically kumismu itu gunanya bulu perindu ya. Bulu perindu Harvest Moon, bulu perindu. Beda. Tiba-tiba malah partai. Saya ada komentar kak. Kumisnya baplang, kata Norskers dulu. Apa tuh baplang? Aku juga tidak tahu kak. Aku juga nggak tahu. Terus ada komentar tadi di atas, follower bertambah setiap kumis dibentangkan, kata Sektaf. Waduh, nggak terus gitu kayaknya. Terus ada komentar dari Moritz, benar lagi aku kalau cukur kumis dibilang nggak berkarisma, kata Moritz. Kalau aku nggak tahu ya cowok, kalau misalnya cowok ya. Tapi menurut aku emang kadang tergantung. Aku nggak tahu. Ini cuman aku sebagai perempuan ya. Tapi emang ada saatnya dimana cowok itu bagus pakai kumis, dan ada juga yang nggak cocok pakai kumis gitu loh. Mungkin tergantung shape muka sama bagaimana mukanya ya. Mungkin juga tergantung ke kesukaan masing-masing. Kalau aku kan tidak pakai kumis ini ya, biar tampak lebih muda dan lebih rapi. Lebih muda. Serius. Kalau misalnya tidak pakai kumis, aku jadinya lebih muda dan lebih rapi. Sedangkan kalau misalnya pakai kumis itu seharusnya lebih dewasa. Aku sih ngeliatnya begitu ya. Ada komentar dari Uncle Setsu, bukannya kalau dicukur kelihatan lebih besar ya karismanya? Ya. Ada komentar. Ada komentar juga, kumisnya pakai wakdoyo. Kumisnya kayak Golden Warteg kan, kata Nox dulu. Babyface pakai kumis. Ada komentar yang cuma di ujung kanan kiri jadinya yang jelek, jadi kumis lele. Oke. Aduh, kalau yang kumis lele itu enggak sih. Cuman aku, kalau misalnya kita agak break the immersion dikit ya, aku sebenarnya IRL agak kumisan juga sih sebenarnya. Gak apa-apa kan, bisa dicukur ya. Tapi aku gak mau cukur karena aku pernah dengar katanya kalau dicukur jadi tambah tebel gitu. Kayak ini. Kalau kalian tahu Iis Dahlia tuh, nah kayak gitu tuh modelannya tuh kumisnya. Oh, apakah ada rencana operasi? Enggak sih, aku seneng yang kayak begini sih, mencerminkan diri aku, anjas. Oke. Ini BTW mohon maaf Kak Kuro. Tapi dan fellow viewer sebentar, tapi apakah boleh nge-break sebentar ya? Perlu ke WC. Boleh kok, boleh. Penting. Like probably gak like apa-apa, 3 minutes. Santai. Kita mau santai ya guys ya. Viewer ke Adli, kita santai kan ya, chill banget ya. Kita chill banget ya nggak chill. Tolong jangan digiring viewer saya untuk unfollow dan juga tidak nge-sub ya kak ya. Oh enggak. Tenang aja kak, tenang. Kita mau chill, ya nggak sih? Kita chill chill abis tuh. Ya. Sebentar ya kak ya. Ya silakan.
Mari melanjutkan Kak kalau begitu. Terima kasih sudah menunggu sebentar. Cikui. Mari kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari viewer Kak. Ada pertanyaan dari Carlos NVVB. Ada pelajaran bahasa Jepang nggak? Pelajaran bahasa Jepang tuh maksudnya aku ngajarin bahasa Jepang atau kayak gimana tuh? Mungkin seperti itu Kak konsepnya. Sebenarnya sih aku ada kepikiran pengen bisa bikin kayak study stream gitu ya. Cuman emang belum terrealisasikan aja sih. Karena waktu itu aku pernah, jadi aku tuh pernah reach out ke salah satu developer pembuat Sashingo. Karena waktu itu dia open for creator gitu Kak. Open for creator kalau misalnya mau coba game ya gitu. Dan kebetulan aku reach out ke mereka dan aku dapat Steam key-nya kan. Nah, pas dapat Steam key-nya itu aku langsung ini Kak, langsung main gamenya sama sekaligus dengan promosiin gamenya gitu kan. Karena emang pribadi aku tertarik sama Sashingo karena itu tuh menurut aku ya, kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jepang, Sashingo itu salah satu game yang bisa kamu pakai untuk belajar soal tentang benda ya. Kalau misalkan Sashingo sih lebih ke ini ya, lebih ke nama benda dan juga penggunaan nama bendanya itu sendiri gitu. Ada juga kalau nggak salah ada game lain dari aku lupa nama gamenya apa, tapi itu juga tentang belajar bahasa gitu Kak. Dia nggak cuman bahasa Jepang doang, tapi ada bahasa lain juga kayak Prancis, Jerman, bahasa Inggris juga ada dan yang lainnya gitu. Cuman aku lupa aja sih nama title-nya tuh. Aku juga penasaran pengen nyoba main game itu juga. Gitu. Okay. Ada komentar ini dari Carlos. Dulu waktu SMA maksudnya pelajaran bahasa Jepang Kak. Oh, kalau waktu SMP SMA tuh nggak ada justru. Jadi belajar otodidak. Iya, benar-benar otodidak dari anime, kalau enggak dari musik gitu. Oke. Dan itu aku ngambilnya tuh kayak apa sih, bukan imitation, kok imitation, apa sih bahasanya ya, bukan imitation, basically kayak mimicking gitu loh, jadi kayak misalkan ada kata-kata yang menarik buat aku gitu kan, misalkan di anime gitu kan, aku ditiru coba gitu kan? Iya, aku coba tiru caranya mereka ngomongnya gimana, aku tiru. Terus aku juga cari tahu gitu, kayak misalnya ini artinya apa sih gitu kan. Oh, ini artinya ini, terus aku coba pakai gitu. Kayak gitu-gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong Sashingo, aku nggak tahu apakah di channelku ada beberapa developer game yang follow dan reguler. Kalau tidak salah Sashingo ini pernah cerita panjang lebar mengenai iya betul. Apa tuh? Betul. Dia pernah bikin thread gimana Sashingo ini adalah game pertama yang dia launch dan itu tidak sukses menurutnya. Oh gitu, kenapa? Salah satunya kalau nggak salah dia nggak ngekontak banyak konten kreator dan dia nggak notify press. Jadi pas kamu bilang kamu dapat key dari mereka, oke. Soalnya aku kayak gak denger banyak orang cover ini. Terus di sisi lain kayak kayak mana ya? Aku tidak banyak mendengar dan aku kayak tidak mendengar banyak orang dapat key. Aku juga daftar tapi aku nggak dapat Kak. Terus aku melewat ini di Twitter. Aku simpan dan aku baca tweetnya Kak. Dan aku oke. Soalnya aku kayak nggak ngelihat ada banyak yang dapet hands begitu Kak. Jadi agak bingung. Terus dia tiba-tiba. Aku juga kurang tahu sih ya. Apakah pas saat dia kan waktu itu dia pernah bikin ya postingan Twitter ya kayak open for creator gitu kan ya. Nah itu tuh aku coba reach out gitu kan. Aku coba reach out dan kebetulan emang mereka juga reach out balik ke aku gitu kan. Jadi aku manfaatkan opportunity-nya aja gitu. Dan kadang tuh kalau aku udah ada developer atau misalkan kayak dari yang proxy yang penyedianya itu ya aku bakal coba covering gitu. Jadi
simpelnya kalau misalnya ada waktu aku bakal coverin gitu. Kayak waktu itu kebetulan kan aku ada salah satu yang reguler, dia suka kirim email ke aku ya. Namanya itu Samantha Low. Dia tuh suka ngasih email ke aku juga gitu kan, kayak email game-game yang rilis atau misalkan game-game yang masih in development tapi mereka open for Steam Key gitu kan ya, open untuk kayak kreator untuk cobain gamenya. Aku tuh pernah beberapa kali tuh Kak ini kayak mengajukan gitu, dan itu aku cover juga di stream aku kayak gitu. Kayak contohnya salah satu game yang udah pernah aku cover itu sebelumnya, let me find it real quick karena aku juga lupa ya. Salah satunya ini masih sebenarnya aku masih ongoing juga, ini masih pengen aku ongoingin. Ini panjang ya, ini visual novel. Nama Inggrisnya itu The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom. Itu visual novel ya. Ini kalau dari kata menurut dari viewer aku itu, ini sebenarnya based on webtoon kalau nggak salah, antara webtoon atau komik kayak gitu. Based dari situ atau visual atau itu ya, atau ini ya visual novel yang buku gitu ya, aku lupa. Ini PR-nya lewat Noroshi. Iya, lewat Noroshi Kak. Aku dapat dari Noroshi yang ini. Oh. Iya, betul. Aku dapat yang ini dari Noroshi. Terus tuh mana lagi ya? Aku lupa kan. Aku gamenya ada juga yang belum aku cover sih. Kalau game yang dari Noroshi juga. Terus kayak mana tuh ya? Oh, Tailside juga aku waktu itu sempat pernah sekali reach out ke Tailside. Terus cuman aku belum lanjutin lagi. Terus kayak Not apa sih namanya tuh? Not Monday, bukan. Apa sih itu ya? Not Monday Cafe. Ya, Not Monday Cafe juga itu aku pernah reach out juga, dan kebetulan di reach out balik. Yang dari Noroshi itu beberapa kali juga aku ada yang dari Noroshi kayak gitu. Jadi aku pasti kalau emang aku bisa cover, aku coverin gitu. Kalau misalkan aku tertarik sama gamenya, ya pasti aku pengen coverin. Tapi kalau misalkan emang aku nggak terlalu tertarik, nggak akan aku reach out balik gitu untuk minta Steam Key-nya gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Boleh. Ada pertanyaan dari Gregory. Sehari tidur berapa jam Kak? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau untuk tidur, sebenarnya kalau untuk jadwal tidur aku ya, dulu tuh karena aku kan pernah sebelumnya kan aku selalu mention ini kan ya. Dulu tuh kerjaan aku yang dulu itu shiftnya itu mulai dari sore. Jadi baru kelarnya itu tengah malam, baru nyampe rumahnya tuh mungkin bisa kayak 1:30, jam 1, 1:30. Bahkan pernah sekali sampai jam 3 tuh baru nyampe tuh, jam 3 tuh. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh kalau misalkan aku nyampe ya jam 3 kayak gitu tuh, aku kadang kalau misalkan emang udah capek banget sih, aku langsung tidur ya. Tapi pasti entah kenapa alarm di tubuh itu tuh langsung kayak kebangun di sekitar jam 8 atau 8:30. Jadi istilahnya tuh tidur kayak cuman 3 jam atau 4 jam tuh biasanya sehari tuh. Kayak aku lah basically ngantuk-ngantuk ya. Iya, soalnya kita sama, tapi aku bilang ke Kak Adli, kamu tidur Kak, kamu semalaman itu lo begadang, siang tidur lah Kak. Kayak kalau misalkan yang udah reguler di streamnya Kak Adli pasti tahu lah ya kan, Kak Adli kan kontennya itu kan dimulai dari malam, selesainya tengah hari guys ya. Kadang kalian mikir nggak guys, ini Kak Adli kapan tidurnya gitu. Kapan tidurnya gitu loh. Kalaupun tidur berapa jam gitu loh. Betul Kak. Sebenarnya sih nggak bagus sih emang. Betul, belum mikir kucing, belum mikir makan, belum mikir beres-beres dan segala macam. Tidak salah Kak. Kerjaan, belum mandi, belum nyiapin makan, belum buang sampah, belum nyapu, belum ngepel, belum nyuci piring segala macam. Aduh, udahlah itu.
Betul Kak. Ada komentar kalian nih penyakitnya sama semua ya. Kata Giri. Ada komentar juga tidur asal jumlah jamnya sama aman sih. Tapi kalau tidurnya beda-beda jumlah jamnya gimana Kak? Nggak aman Iya kan? sih, itu juga nggak aman sih. Kalau misalkan kalau menurut kalau nggak salah sih yang aku tahu selama emang minimal tidur itu yang bagus adalah 6 jam ya. Tapi selama itu adalah deep sleep itu bagus sih menurut aku, kayak 4 jam tapi deep sleep tuh itu masih oke. Kalau misalkan 4 jam tapi kayak bukan deep sleep itu badan tetap capek walaupun udah tidur tuh. Tapi sayangnya saya susah Kak untuk 4 jam di sleep, apalagi akhir-akhir ini mesti mikir orang lain dan kucing. Ya. Emang sih tergantung, balik lagi sih tergantung ke ininya juga kan, aktivitas dan rutinitas serta kayak mentalnya si orang itu sendiri kan. Betul. Ada komentar, sungguh beruntung orang-orang dapat lotre genetik cuma butuh tidur 1 jam sehari. Kalau aku di titik itu mungkin aku udah gila mungkin. Kalau satu jam tidur tuh kayak nggak puas, tahu nggak sih? Iya betul. Aku aja nge-stream 1 jam aja nggak puas, minimal 3 jam. Bukan Kak, tidurnya sejam, bukan streamnya sejam. Ya, tapi tetap aja kan ada tapi orang nge-stream itu tuh cuma sejam atau 1,5 jam gitu. Wah, aku aja bingung kan, kayak ini orang kalau nge-stream 1 jam cuma atau 1,5 jam ngapain anjir, mana puas gitu. Main game aja paling cuman digebuk 1-2 kali doang mati, terus udah selesai streamnya kan ya gitu. Agak kurang menyambung dia ya film ya. Ada komentar Kak Kuo kalau nge-stream suka ngelindur, apakah itu dia lagi tidur? Tergantung ini guys. Kayak kemarin contohnya ya Kak, kan kemarin kan aku kan nge-stream mulai di sekitar jam 7 atau jam 8 tuh kemarin kan ya. Nah itu sampai agak tengah malam kan, emang agak nggak tengah malam banget tapi emang deket-deket tengah malam tuh. Nah mulai ke akhir-akhir tuh aku mulai ngelindur sebenarnya, soalnya aku udah mulai ngantuk, bener-bener kayak udah kecapean karena kan kemarin kan ada aktivitas di luar dan ada aktivitas yang menggunakan fisiknya lumayan ini ya, olahraga gitu kan, kayak olahraga gitu, jadi emang ke drain out gitu juga gitu. Makanya pas tengah malam itu langsung kayak agak ngelindur dikit pas aku lagi main Holocure tuh kemarin tuh. Dulu aku kalau misalnya lagi nge-stream dan itu kayak ngantuk-ngantuk banget, aku biasanya kayak gini-gini Kak, biasanya dulu sampai gitu. Tapi aku kayak masih bertahan sebisa mungkin. Tapi akhir-akhir ini sudah jarang. Cuma mataku kalau udah gini-gini berarti aku ngantuk sebenarnya Kak. Tapi ya begitu, emang akhir-akhirnya kayak kurang tidur jujur. Tapi nanti saya coba perbaiki lagi ke depan Kak kalau begitu. Ya, ada komentar lagi. Tapi ada yang cuma butuh 1 jam langsung segar, tapi emang sedikit rare human, kata Carlos. Ada komentar juga, walaupun smash doang tuh, kata Moritz. Iya makanya. Ada komentar juga dari Sektaf, teringat pertama datang ke stream Kuro dia malah tidur stream masih nyala. Itu jadi kalau itu waktu zamannya Sekta, kalau misal aku ini ya ngeliat masa lalu dikit ya, tentang ini ya apa yang dibilang sama Sekta itu. Di saat itu tuh aku lagi nge-stream dan itu juga udah berapa jam ya, sekitar mungkin udah mau 7 jam tuh kalau nggak salah tuh. Nah kebetulan aku bilangnya tuh ke stream chat aku kayak aku mau ke toilet dulu ya gitu. Tapi beneran aku kebenaran ke toilet, tapi tergoda sama kasur, jadi kayak aku mau rebahan bentar gitu kan, nanti juga bangun gitu kan. Tiba-tiba pas membuka mata melihat ke jendela, sudah terang. Pas lihat PC, masih nyala. Makanya aku langsung kayak guys, halo, good morning. Iya, berapa orang ada yang kayak gitu Kak? Gak sadar ternyata tiba-tiba udah pagi. Iya makanya. Ada komentar, bentar guys, rebahan lurusin punggung bentar, kata Elma Kong tau udah pagi. Aku kalau misalnya udah bener-bener kayak berat sekali, aku biasa langsung tidur Kak. Kayaknya aku yang di sini aku ngantuk kali Kak. Aku bilang gitu biasanya, aku gak tahan terus aku tidur. Iya, cuman kalau aku kadang suka, kalau misalkan aku ngantuk tapi aku nggak mau tuh aku kadang suka denial juga sih Kak. Ini aku juga suka dikomentari juga ya sama si mod aku kan, yang si Merkunin ini. Kamu tuh ya kalau
udah ngantuk tidur aja sih itu kan kayak gitu tuh orang-orang di sewa aku juga kayak kalau udah ngantuk tidur aja gitu, tapi aku kayak enggak, aku masih belum ngantuk gitu, bebal gitu. Kalau aku sebenarnya ya, yang aku dari tadi udah ngopi dan aku kayak udah ke WC. Sama kalau misalnya aku tidak langsung bertatapan mata dengan lampu, kayaknya mataku tidak seberat ini Kak. Contoh ya, bentar ya. Abis itu aku baca komentar lagi ya, bentar ya. Boleh. Ini lebih gelap, tapi lampu ini nggak nyala. Jadi mataku tuh kayak nggak terlalu bertentangan dengan lampu gitu loh. Jadi lebih terang, lebih tahan. Sama kalau ke WC dan jalan-jalan aku kayak nggak ngantuk. Tapi karena aku kurang tidur, jadinya begini Kak, mengantuk. Dan ini juga tentangan sama lampu. Tapi masalahnya ya begitu. Kalau tidak dihidupkan gelap. Aku gini Kak. Tapi emang lampu itu salah satu yang bikin mata capek juga sih. Karena kan kita ngelihat layar, terus lampu itu kan langsung menyorot ke mata ya, otomatis kan matanya jadi kayak pupilnya tuh ini kayak kebuka tutup gitu loh Kak, pupilnya gitu loh. Jadi kayak ini aja kayak kamera gitu, nge-adjusting gitu terus gitu. Makanya itu bikin cepet capek Kak. Betul. Makanya kalau misalnya aku nge-stream dan aku kayak nggak ngopi, sebenarnya nggak kenapa-kenapa karena mata ini nggak hidup, cuma sedikit aja cahayanya. Tapi ya begitulah kira-kira. Ada komentar, aku tuh benci cahaya jadi lebih suka malam dan tidurnya siang selama 4 tahun terakhir. Aku juga sebenarnya tidurnya siang sampai pagi sampai siang atau siang sampai sore. Cuma kan aku nge-stream Kak, dan aku harus on cam. Jadi mau tidak mau ya harus hidup. Kalau tidak hidup ya gimana? Kan gak kelihatan apa-apa dari viewer ya. Apakah saatnya guys Kak Adli menjadi virtual? Tidak. Tidak. Dienggain gak tuh, ya ampun, langsung dienggain. Kita balik ke atas Kak. Tadi ada komentar dari Giri, platformnya Twitch bikin twitching eyes emang. Betul. Tadi ada komentar juga, makanya kata kita juga sleep stream, tidur tapi produktif. Nah. Ini kan emang virtual, apanya lagi? Kita lanjut Kak, kalau begitu ada pertanyaan dari Carlos NVVB. Kalau forum atau komunitas ngobrol bahasa Jepang yang bagus ada nggak ya Kak? Buat adekku mau kerja di sana bentar lagi, dia masih N5 biar dia lancar gitu, kata Carlos. Adakah? Kalau komunitas sih aku nggak terlalu punya komunitas. Cuman kalau di ini aku maaf ya, balik lagi ke VR chat ya, aku mention VR chat lagi. Tapi emang VR chat ini tuh uniknya itu adalah dia punya banyak komunitas ya. Mulai dari komunitas belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, belajar ini pun juga ada Kak, sign language tuh di sana juga ada loh komunitasnya. Oke. Ada. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar tentang sign language dari yang ESL atau yang ASL atau yang Japanese juga tuh, JSL juga, itu tuh ada Kak komunitasnya di sana tuh. Jadi jadi mereka tuh kayak ada grupnya sendiri, komunitasnya sendiri gitu. Terus juga yang bahasa Jepang pun juga ada gitu yang belajar di sana. Dan aku tuh dulu juga menggunakan VR chat itu untuk sebagai latihan untuk bahasa. Kalau misalkan ketemu sama orang Jepang ya latihan untuk ngobrol pakai bahasa Jepang. Kalau yang Inggris ya aku ngobrol pakai bahasa Inggris, itu untuk latihan juga gitu. Ini kamu dari segala macam komunitas yang dibilang itu, apakah ada komunitas yang kamu join? Tidakkah? Sayangnya sih kalau untuk yang bahasanya belum, tapi kadang aku suka dulu tuh tapi ada satu world sebutannya kayak map gitu ya bahasanya lah. World atau map yang emang gunanya itu kayak jadi kamu bisa 101 gitu Kak. 101 sama Japanese gitu, kayak sama orang Jepang gitu. Jadi dia 101-nya tuh cuman di timer gitu, kayak sekitar 5 menit, nanti dia nge-rotate lagi ke orang yang lain gitu. Kalau tidak salah aku pernah dengar ada VR chat untuk Indonesia. Ya itu VR chat Indonesia pun juga gitu kok, yang dari yang aku mention sebelumnya kayak yang komunitas itu Kak. Itu juga. Ini tinggal gabung doang, publik begitu kah? Kalau yang komunitasnya di Discord tinggal join doang sih. Cuman emang kita lagi saat ini belum aktif lagi sih Kak. Kayak misalkan bikin
bikin event atau kayak mabar bareng itu lagi nggak aktif sih Kak. Cuman emang yang terdekat ini sih kemungkinan yang mau kita lakuin kegiatannya itu yang 17-an itu Kak, yang upacara virtual. Oke. Ada komentar Kak, JSL sama dengan Jaksel. Tapi yang kamu maksud tadi ESL kan ya? Yang ESL, ASL, JSL gitu. Sign language kan? Iya, sign language. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, masuk ke pertanyaan dari aku. Boleh. Momen paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah? Momen paling mengesankan ya. Momen yang paling mengesankan itu sih ini Kak. Jadi waktu ini juga aku sangat berterima kasih banget sih sama komunitas aku. Tapi ada satu hari suatu waktu tuh di mana di bulan Desember ya, di pas hari Natal tuh tiba-tiba ada yang donasi besar gitu ke aku dihujani oleh banyak ini Kak, dihujani oleh banyak kayak support gitu loh. Itu tuh kalau buat aku pribadi ya, itu kayak satu hal besar yang nggak pernah aku expect bakal bisa terjadi di selama aku berjalan streaming ini Kak. Karena kayak tadi aku bilang sebelumnya juga kan, aku kalau untuk komunitas aku, kalau misalkan mereka mau support aku bakal terserahin mereka, karena balik lagi orang-orang yang ngelihat aku mau support atau enggak itu balik lagi ke mereka masing-masing kan ya. Jadi aku nggak masalah kalau misalkan mereka nggak bisa support secara kayak finansial, atau misalkan cuma support secara kayak lurking atau nonton dong, itu aku udah sangat seneng banget gitu loh Kak. Berterima kasih banget gitu. Dan sampai di titik dimana orang tuh mereka tuh bener-bener showering with support, itu tuh udah kayak sesuatu yang bikin aku nggak bisa berkata-kata. Aku sampai nangis dalam stream itu waktu itu tuh, karena aku tuh merasa sampai aku tuh nggak nyangka kalau mereka tuh bisa nge-support aku sampai segitunya gitu. Itu satu hal yang sangat berkesan banget sih di dalam streaming, di dalam perjalanan streaming aku tuh selama 6 tahun ini gitu loh. Ini Christmas Cup early. Tahun kemarin Kak, bener-bener tahun kemarin itu. Oke, ada komentar kita support Bang Adli tapi udah suka denial. Nggak ada. Tahu nih Kak Adli nggak boleh denial gitu Kak. Nggak ada. Kalau misalnya aku denial, aku nggak bakal bilang di ujung closing, kan aku sudah sering bilang ya terima kasih kan segala macam. Kita berterima kasih kan Kuro, mau supportnya secara finansial atau tidak, begitu kan ya? Karena apapun bentuknya kan sangat-sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh banget, karena jujur selama aku kembali lagi ke Twitch ya untuk nge-stream lagi, dan sampai sekarang ini tuh punya komunitas yang emang walaupun kecil tapi mereka selalu ada di stream aku tuh sebuah hal kecil yang aku sangat apresiasi gitu loh Kak. Sebuah hal kecil yang bagi aku tuh ya, karena aku cuman gini loh Kak, aku dari semua, aku tuh pernah ngomong gini juga di stream aku tuh. Aku tuh nge-stream tuh sih cuma nge-stream aja gitu loh, kayak nggak ada yang spesial gitu. Aku cuma yapping adalah keahlianku, yapping adalah diriku gitu Kak. Tapi orang-orang tuh justru kayak ngelihat yapping lu itu tuh yang menarik gitu. Orang-orang pada bilang gitu kan, tapi aku kayak nggak pede gitu loh, karena kan kalau misalkan aku harus membandingkan diri gitu kan, kalau misalkan aku nggak masalah membandingkan diri gitu ya, orang VTuber lain atau content creator lain itu bener-bener sampai niat, kayak mereka bikin project atau mereka bikin merchandise, mereka ngelakuin ini ngelakuin itu gitu loh. Sedangkan hal yang aku lakuin juga cuman start streaming, yapping, main game, selesai gitu loh. Gak ada hal-hal menarik, karena itu kan hal basic yang semua content creator bisa lakuin gitu loh. Tapi somehow tuh orang-orang yang ada di komunitas aku, mereka tetap aja stick di channel aku gitu, stick di konten aku gitu. Yang cuman gitu-gitu aja gitu. Makanya
apa ya, itu tuh kayak hal yang nggak bisa aku percaya juga gitu loh. Dan sampai sekarang pun juga aku sebenarnya masih ngerasa itu, kayak merasa kayak kenapa orang apa ya bisa sampai sekarang tuh masih mau support aku yang kayak cuman gini-gini aja gitu loh. Makanya kenapa aku tuh bener-bener berusaha ini sebisa aku dan semaksimal aku tuh untuk kayak membalikkan semua hal itu ke komunitas aku gitu, walaupun emang belum ini banget ya, karena emang kayak tadi aku bilang aku slow learner, slow working gitu kan ya, semuanya slow gitu kan, progresnya slow juga, jadi ya nggak bener-bener itu, tapi aku bener-bener dalam within the bottom of my heart gitu, I really appreciate every single things that I got from this gitu. Makanya aku sangat apa ya, I'm really glad to come back to stream again and being here again gitu loh. Karena bagi aku streaming ini tuh udah kayak tadi aku bilang juga, motivasi aku untuk kayak aku bisa apa ya, bangga dengan diri aku yang bisa dibilang ya cuman bisa gini aja gitu. Karena aku emang di sisi lain aku orangnya agak pesimis juga gitu Kak, kadang di satu sisi gitu. Karena aku suka ngeliat orang lain gitu kan. Suka ngeliat orang lain gitu kan, bisa ngelakuin hal yang nggak bisa aku lakuin gitu kan. Kayak aku tadi ya. Iya, kok Kak Adli bisa rapih gini ya? Kok aku nggak bisa gitu ya? Jujur, aku tuh kalau setiap kali lihat orang ya, kayak misalkan pasti aku kalau misalkan aku udah lama kayak di konten mereka gitu kan, atau kayak hangout sama mereka tuh pasti aku kayak ada kayak kok kalau mereka tuh bisa sih gitu kan, kayak Kak Adli gitu kan, kayak aku bilang tadi sebelumnya ke Kak Adli, kayak Kak Adli kok bisa rapi banget ya gitu kan, secara jadwal bisa terstruktural, bikin konten juga bisa terstruktural, sehingga ada gitu loh, ada waktu momen-momennya yang bisa di apa ya, diorganisasi dengan baik kan, diorganisasikan dengan baik. Dan juga ada yang orang lain kayak nih orang bisa bikin project dengan baik gitu kan, kayak terus juga kayak ada yang kayak lagu, kalau misalnya nge-cover lagu gitu kan, mereka keren banget cover lagunya atau yang kayak gitu-gitu. Itu tuh hal yang aku pribadi tuh ingin juga lakukan gitu, cuman emang kadang terbatas dengan diri aku dan juga terbatas dengan waktu juga gitu. Jadi emang agak ini juga sih gitu. Oke, ada komentar tadi Kak dari Misoto. Banyak streamer yang gak sadar kalau konten mereka itu missing piece dari someone live, kata Misoto. Terus ada juga tadi komentar dari Carlos, selalu ada selalu bisa, kata Carlos. Terus kata Giri, sebagai viewer malah saya makin suka kreatornya true to their self. Smart kakak, kata Giri. Karena emang apa ya, aku nggak mau banyak gimmick juga Kak, karena emang apa ya, hidup udah capek Kak. Ya mending aku jadi apa adanya aja. Iya, mendingan jadi apa adanya gitu, jangan ada apanya gitu. Oke, ada komentar Kak, WMR hari ini deep sekali ya, kata Giri. Tapi serius, kadang kita kayak ngerasa mungkin kita nggak ada apa-apanya Kak, tapi somehow sebenarnya apa yang kita kerjakan itu kayak titik nyaman bagi orang, dan orang stay kalau mereka nyaman kan, begitu Kak? Iya betul sih, aku juga apa ya, menyadari hal itu tuh kayak belakangan gitu loh Kak. Karena dulu tuh jadi aku ada pernah masanya di mana aku sedang downnya banget Kak. Itu tuh sekitar 2 tahun tuh Kak, aku di situ tuh di posisi di mana tuh kayak everything tuh collapsing Kak. Bahkan tuh satu hari itu tuh rasanya berat banget untuk bangun dari kasur gitu Kak. Karena saking apa ya? Karena juga ini kan ngelihat kanan kiri udah ngelakuin hal yang lebih keren daripada aku gitu kan, kayak misalnya mereka they do their life gitu kan, they have their life, they have their own self gitu kan. Sedangkan aku di sini terpuruk gitu, masih di bawah gitu, terpuruk dan juga masih terus melihat ke bawah gitu loh, melihat betapa rendahnya aku gitu lah bahasanya gitu kan. Ya dibandingkan yang lain ya. Iya, dibandingkan yang lain. Karena emang apa ya, aku merasa aku tuh nggak punya apa yang orang lain punya gitu loh.
Makanya aku juga mencoba true to myself juga gitu, untuk ke diri aku dan juga untuk ke diri aku dulu terus baru ke orang lain kayak gitu. Paham Kak, saya juga mungkin ada di titik yang sama 3 tahun yang lalu, tapi ya sudah mulai bangkit Kak perlahan-lahan. Iya, aku juga sekarang udah mulai bangkit perlahan-lahan juga karena apa ya, lelah juga kan di posisi dimana kita tuh dibawa terus gitu kan, terpuruk terus tuh juga nggak baik kan. Kalau misalnya kita terus terbawa oleh keterpurukan, kapan bisa bangkitnya gitu kan. Makanya aku kayak walaupun masih sekarang juga masih bener-bener slow progress banget untuk ngebangun itu, tapi aku ngelihat emang ada improvement gitu. Kayak walaupun emang aku masih habit jeleknya masih ada, tapi setidaknya aku merasa aku merasa lebih baik daripada dulu gitu. Betul Dulu saya yang setuju Kak. dulu itu. Oke, ada komentar dari Moritz tadi. Aku ada-ada aja, kata Moritz. Ada apa, hayo? Ada apa dengan cinta? Mulai. Kita lanjut Kak kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama nge-stream apa Kak di Twitch? Yang menyedihkan ya, menyedihkan atau menyenangkan ya? Kalau menyenangkan yang tadi sih Kak, itu dan, memorable pertanyaannya juga sih. Oh, sedih dan senang ya. Senang ketika, gimana ya? Sedih dan senang ya. Seneng kalau di saat seneng itu tuh waktu ini sih, apa sih namanya? Sebentar aku lihat dulu. Sedih waktu dan Christmas tadi kah? Kalau senengnya iya waktu yang Christmas, atau kayak ketika emang ada yang benar-benar showing their support gitu kan. Karena emang itu tuh udah kayak fuel aku juga gitu, untuk fuel aku juga kan. Tapi pas sedihnya itu sih mungkin kan karena ini sih, saat dimana kayak yang tadi aku bilang juga kan, kayak dimana saat off stream gitu kan, balik lagi ke realita kan, itu tuh kadang sedih juga tuh, kayak ngerasa balik lagi ke hal-hal berat gitu kan ya. Dan juga kayak apa ya, hal-hal yang aku pengen lakuin itu nggak sempet dilakukan gitu. Itu kadang bikin sedih juga sih, kayak misalkan pengen buat project tapi suka mangkrak, yang kayak gitu-gitu. Iya, sama emot tadi kan? Iya, kayak emot tadi juga, iya betul, kayak emot. Atau kayak apa sih namanya? Kayak misalkan ada kayak song cover project, atau misalkan yang lainnya kayak gitu-gitu tuh, kadang ada yang aku ide banyak sebenarnya, tapi eksekusinya itu yang susah gitu. Karena mesti ngejagal antara kerjaan pagi kan dan kemudian malam nge-stream kan? Dan juga emang pembagian jamnya itu emang agak sulit sih gitu. Aku tuh kalau untuk kerjaan aku yang sekarang itu, aku kerja udah kerjanya tuh sekarang hampir 12 jam. Dari jam 7 ketemu jam 7 lagi. Oke, sama lah kayak aku bisa. Aku basically itu kan kerja juga ya, dari malam sampai pagi, tengah hari. Iya benar, kalau kakak mah benar banget itu mah. Jadi waktu kosongnya cuma ada tidur, dan itu pun cuma kayak belasan jam. Nanti habis itu nge-stream lagi. Jadi kayak basically tiap hari. Begitulah ya kira-kira. Itu pun udah capek. Kita lanjut Kak. Ada komentar dari Carlos sama Misoto, sahur dan ada satpam patroli kah? Mau menjelaskan Kakak? Iya, jadi setiap 1 jam ya guys ya, di tempat rumah aku, di daerah rumah aku itu bakal ada yang ngeteng teng 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 teng. Nah itu tuh biasanya tuh ini yang siskamling gitu, kayak gitu. Semacam ronda begitu Kak? Iya, ronda. Betul. Ada komentar Kak dari Moritz, sebagai orang gak bisa fokus dan multitasking emang berat kalau mesti kerja sambil kirim stream dan sebagainya. Betul. Nah itu, apalagi kerja aku yang sekarang ini ya. Surprisingly aku entah kenapa bisa dapat kerja yang istilahnya tuh office work, padahal dulunya tuh kerjaan aku tuh lebih kebanyakan tuh pakai physical daripada mikir. Jadi sekarang ini tuh aku pusing banget karena banyak mikir daripada dulu. Iya, lebih banyak mikir, otak aku dipakai. Oke. Kayak gitu. Makanya sekarang mesti kayak 9-5, kemudian nanti sampai di rumah mungkin capek tepar gitu ya. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apa kalau bisa membandingkan diri sendiri
3, 6, 12 bulan atau beberapa tahun yang lalu apakah yang bisa dibandingkan Kak? Termasuk pas awal-awal masuk ke dunia streaming di Twitch? Kalau misalkan apa yang aku bisa bandingkan ya. PC baru. PC baru tentu saja kalau yang PC baru mah. PC baru. Dan juga ini sih Kak, experience baru juga sih Kak. Karena dulu tuh basically tuh dulu tuh kan aku emang nge-stream itu kan cuma buat having fun sama temen gitu kan. Dan sekarang itu aku berusaha untuk punya goal gitu. Jadi di Discord channel aku tuh Kak, ada satu channel di mana aku tulis tuh goals aku yang pengen aku capai gitu kan. Dan apa ya namanya? Terus sekarang udah tercapai sesuatu gitu kah? Ada yang udah, ada yang belum, tapi ada juga yang kayak progressing gitu sih menurut aku sih. Jadi kayak ini salah satunya kayak ngelakuin voice acting kayak gitu tuh salah satunya ada gitu kan. Kayak yang project tadi yang project Daisuki itu tadi tuh itu. Terus kalau misalkan itu buat sekarang sih kan belum ada lagi ya, karena kan aku belum searching lagi. Tapi kalau misalkan emang ada opportunity-nya aku pengen coba sih gitu. Ini yang Daisuki tadi termasuk goal kah? Itu sebenarnya goal yang secara nggak goal banget, tapi emang salah satunya sih untuk kayak melakukan voice acting gitu Kak di game atau kayak di game atau kayak di yang lainnya gitu tuh. Oke. Terus tadi mau tanya apa ya terkait ini? Ini kamu sebenarnya di reach out kah? Jadi tuh mereka kayak posting gitu Kak di Twitter. Tadi kamu bilang kan ini mereka posting. Abis itu mereka kamu yang reach out atau kamu di reach out oleh mereka? Aku reach out dulu gitu kan. Terus mereka nggak reach out juga gitu. Awalnya tuh mereka nyari yang untuk mainnya dulu gitu, main voice actingnya gitu. Tapi karena mungkin pas mereka dengerin apa sih namanya, sampel itunya ya, sampelnya mungkin kurang cocok, jadi aku dibikin jadi partial gitu. Karena kalau untuk di Daisuki sendiri itu, game yang Daisuki the Hair Adonis ini nih, sang Adonisnya ini main voice actornya itu ada 4 kalau nggak salah, seingat aku ya 4. Yang partialnya ada 6. Ini partial itu yang kayak tipikal ya gitu kan? Iya. Oh betul Kak. Seperti aku pikirkan. Tapi ada scene di mana yang kita juga bacain dialog kayak gitu Kak. Di sini aku coba klik yang partial itu, artinya yang cuma kayak apa ya, sebagian besar dialog karakter dalam bentuk ekspresi bunyi, begitu Kak? Betul. Oke. Selain dari yang kayak VA, kemudian sekarang ada PC baru, ada goal lain kalau begitu kan yang sudah tercapai dibandingkan beberapa tahun kemarin? Goal yang sudah tercapai PC sih. Yang event sekarang apakah termasuk goal yang dicapai juga? Kalau untuk yang saat ini sih bisa partially maybe bisa dibilang begitu, tapi kalau untuk yang ini kan kayak ini sih Kak, kurang ini sih Kak, kurang apa sih namanya, persiapan sih. Ini karena aku juga gak expect aku di reach out sih. Kamu kalau misalnya, aku juga kadang-kadang kan di reach out, tapi itu kan lebih kayak apa ya, watch along, misalnya ada showcase atau segala macam, atau ada event-event tertentu. Tapi aku biasanya kayak alokasi waktu dulu. Kalau aku nggak cocok, aku biasanya cancel. Tapi itu balik lagi ke aku tadi ya. Tadi kamu kan bilang ya, aku bisa kayak ngatur waktu, tapi kamu tidak bisa. Iya. Ini juga termasuk kelemahan kah rasanya? Jadi kalau misalnya kamu di reach out, meskipun tidak ada jadwal, bahkan akan diusahakan sebisa mungkin, begitu kan? Iya, kalau misalkan emang memungkinkan aku bakal coba gitu. Ini pun juga sebenarnya tuh kayak ikut VTuber Summer Slam ini sendiri juga kayak ini Kak, apa sih namanya? Kayak basically sih kayak
hit my opportunity aja gitu. Karena ketika lagi ketika ada kesempatan aku bakal coba ambil gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan ya nggak akan aku ambil. Tuh. Oke. Abis kayak yang bisa dibandingkan dengan beberapa tahun atau bulan yang lalu? Ini juga sih kayaknya improve dari bahasa juga sih, itu juga salah satunya sih, improving banget sih. Dari bahasa Inggris atau Jepang? Ya dulu aku nggak fasih gitu kan, terus kan jadi fasih. Oke. At least kalau misalnya dengar fasih. Sekarang kalau misalnya ada yang ngobrol pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris sudah bisa langsung jawab tanpa terbata-bata begitu. Iya, kalau dulu tuh aksennya tuh benar-benar masih orang Indo banget sih aksennya. Tapi kalau untuk sekarang sih setidaknya aksennya lebih lancar lah gitu. Oke. Ada komentar Kak? Boleh tuh udah buka jasa manajemen? Gak ada Kak. Saya aja susah Kak. Apalagi mau buka jasa orang lain. Kak Adli mungkin boleh. No, aku capek Kak. Dalam sebulan aku banyak manage sesuatu, mesti ganti-ganti ini itu. Jadi kayaknya aku gak dulu Kak. Iya sih, pasti susah sih managing yang gitu-gitu. Kita lanjut kalau begitu Kak Kuro. Pertanyaan dari aku, sejak nge-stream di Twitch apakah sudah mencapai sesuatu ya? Ada pencapaian kah, tidak kah? Yang itu salah satunya iya, yang kayak tadi yang VTuber Slam SummerSlam iya, terus bisa bermutual dengan orang-orang baru yang kayak gitu-gitu. Terus juga apa sih namanya, bahasanya bisa nge-covering game juga, itu tuh satu hal yang menurut aku tuh sesuatu yang yang aku bisa achieve gitu loh. Karena kan emang dalam satu waktu tuh pasti kan ada saatnya dimana kita nggak bisa kan gitu kan. Betul. Tapi itu salah satu yang aku rasa tuh wah ini ternyata bisa aku achieve juga gitu ya. Betul. Kadang nggak semua orang bisa ngelakuin kan, kayak cover game tadi, kalau misalnya kita nggak ada sama PR atau publisher kan kita nggak bakal tahu ya. Iya gitu, makanya kayak itu salah satu pencapaian juga gitu. Karena dulu tuh aku tuh malu-malu Kak buat nge-reach out gitu sebenarnya Kak. Kenapa tuh? Karena aku nggak, yang tadi aku bilang, aku tuh sebenarnya aku pesimistik dan juga ini nggak pede gitu loh. Dalam satu waktu tuh aku nggak pede gitu loh. Dan juga aku kayak selalu ragu gitu loh, kayak apakah nggak masalah kalau aku ambil gitu kan, atau kayak emang ada waktunya, emang bakal bisa komit gitu. Karena aku berkaca dengan apa yang aku dulu gitu kan. Aku tuh orangnya kan susah komit gitu kan terhadap sesuatu gitu. Makanya aku takut ketika aku udah ngambil aku nggak komit, jadinya malah bikin kecewa gitu kan, bikin orangnya kecewa atau membuat jadi image aku ini dong kelihatan kayak tidak profesional gitu dong. Makanya lebih baik aku nggak aku ambil gitu loh, biar orang lain aja yang ambil. Nanti reputasinya tidak bagus dan orang-orang nggak mau lagi kerja sama begitu ya. Makanya aku selalu kayak hold aja gitu, hold diri sendiri gitu. Aku simpen aja tapi nggak aku reach out gitu. Kadang beberapa ada yang kayak misalkan aku ketemu tuh di Twitter indie dev gitu kan, mereka looking for content creator gitu kan. Tapi aku simpen aku bookmark tapi nggak aku reach out gitu, karena aku kayak committing at something itu berat Kak. Kalau misalkan kitanya sendiri nggak bisa commit gitu loh. Makanya aku nggak mau ambil resiko juga gitu. Oke, tapi beberapa bulan atau tahun terakhir sudah mulai memberanikan diri begitu kan ya? Iya, makanya kayak yang itu juga kan, kayak yang project Cimosoft juga kayak reach out ke PR yang kayak gitu-gitu tuh, itu sebuah pencapaian aku juga sih, karena aku mulai berani untuk kayak nggak apa-apa coba dulu aja gitu loh. Good. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, betul Kak, di segmen kedua. Apakah punya goal dan plan Kak di masa depan kalau begitu? Apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Goal, mari kita tarik goal list goal aku di Discord aku. Jadi
Pasti aku punya goals dan juga ada target yang pengen aku capai. Ada komentar Kak dari Echa? World domination. Salah satunya itu kita world domination with teto. Let's go. Tapi for sure kalau misalkan untuk target saat ini, paling sih yang paling aku pengenin sih punya full body tracking sih Kak buat saat ini. Full body tracking. Dan si Negi pernah cerita masalah body tracking karena dia pakai VR gitu Kak, dan itu katanya mahal belasan juta. Iya Kak, jadi kalau untuk full body tracking ya Kak, kalau misalkan kayak yang Ngeki itu, dia itu kan pakai tracker Vive ya namanya, Vive tracker. Itu tuh kalau misalkan kakak cari di marketplace, satunya aja ya, satu trackernya aja tuh mungkin bisa lebih dari 10 juta Kak. 8 juta, 10 juta gitu Kak. Itu cuma untuk satu tracker. Sedangkan biasanya kalau misalkan emang mau pakai tracker yang kayak gitu, minimal banget kita butuh 6 Kak, 6 tracker. Banyak ya. Lumayan mahal. Kata Bang Makong 3 juta per biji. Iya Kak, lumayan Kak, mahal Kak. Jadi ya setidaknya kita butuh 10 juta atau enggak berapa juta tuh, 10 juta kalau enggak ya 12 juta lah ya untuk 6 tracker gitu kan ya. Ya belum base stationnya juga. Jadi kalau untuk kayak tracker semacam kayak Vive tracker, dia itu butuh yang namanya base station. Jadi base station itu tuh si infrarednya yang menangkap trackernya gitu Kak. Menangkap sinyal trackernya. Tapi ditangkapnya dengan infrared. Makanya kenapa kalau untuk Vive tracker itu kalau misalkan digunain itu bisa nangkap movementnya lebih bagus. Tapi sebenarnya ada juga alternatif full body tracker yang bisa digunain Kak. Jadi contohnya kayak ada namanya Slime VR, ada Haritora, ada Mokopi, terus ada juga ReboCap juga. Nah itu tuh kalau yang kayak gitu, tracker yang kayak gitu tuh mereka nggak menggunakan base station Kak. Jadi hitungannya tuh mereka gunain ini Kak, perhitungan kayak aritmatika gitu deh kalau nggak salah ya. Aku correct me if I wrong ya guys ya. Jadi kayak perhitungan gitu Kak, perhitungan measurement gitu Kak. Measurement antara si trackernya dengan diri kakak gitu loh. Gitu. Ini yang dibilang tadi RevoCap kan ya? Ya betul Kak. ReboCap kayak ini Kak. ReboCap. Kayak gini. Oh RevoCap, aduh si Giri. Oke, selain itu apakah ada plan lain kalau begitu selain dari tracking barusan? Full body tracker itu salah satunya. Itu kalau itu untuk target ya kayak. Ada juga target lainnya tuh kayak punya original 3D model aku sama konsep aku sendiri. Karena kayak yang tadi aku bilang sebelumnya kan di segmen pertama ya. Aku kan pakai base model ya. Otomatis kan itu bukan benar-benar sepenuhnya konsep yang benar-benar from scratch gitu kan. Nah itu tuh mungkin kalau misalkan emang in the future ada memumpuni ya, aku pengen bisa bikin konsep aku sendiri juga sih gitu. Benar-benar kayak original looks dan konsep baru gitu. Untuk kalau untuk target. Ini berarti mau ada rencana redebut tapi dengan model beda. Kalau soal redebut atau enggak itu tuh sebenarnya aku sendiri nggak ada debut-debutan Kak. Tapi nanti kalau misalnya jadi ada dana mungkin mau bikin model sendiri dan itu langsung aja nggak usah debut segala macam. Kalau misalkan emang pengen bikin debut ya mungkin debut. Tapi ya pribadi sih aku nggak pernah ngelakuin debut sih. Kecuali untuk live 2D aku tuh waktu itu aku bukan live 2D sebenarnya bilangnya tuh nggak debut juga ya, tapi kayak showcase gitu sih hitungannya gitu. Waktu itu nah live 2D aku itu tuh waktu itu dibuatnya sama Amles Yoi itu, kalau kalian tahu juga Abang Yoi itu atau Papa Yoi itu. Aku itu live 2D aku dibuat sama dia.
Oke, ada komentar Kak, kalau mau coba yang kamera base coba pakai XR Animator. Dia modelnya bisa pakai model MMD juga, base-nya pakai Mediapipe, bisa finger tracking juga. Gak berat, aku pakai di laptop cukup cepat. Iya, aku juga tahu XR Animator sih itu. Cuman emang kalau buat XR Animator, sebenarnya XR Animator sekarang tuh udah update-nya juga lebih bagus. Cuman emang buat saat ini yang aku pakai sekarang itu tuh pakai Warudo sih. Kalau Warudo tuh emang cuman bisa ngambilnya tuh tracking tangan aja sih, tracking tangan sama setengah badan sih, pakai webcam. Oke. Habiskah BTW masalah golden plan yang mau disampaikan? Kalau untuk tadi kan target ya, kalau untuk goalnya sih pengen bisa 3D concert sih. Wow. Kayak 3D concert atau kayak bikin song cover atau kayak collab sama content creator lainnya gitu. Karena emang jujur aku tuh kalau mingle itu agak susah mingle sama content creator lain karena aku ada tendensi untuk kayak merasa malu-malu sama content creator yang lain gitu. Terutama Kakak Adli pun juga kadang kalau misalkan maksudnya tuh kayak mingle-nya tuh secara off stream gitu. Kalau on stream kan kayak misalkan di chat stream kayak gitu kan masih oke ya. Cuman kalau misalkan yang kayak sampai bener-bener bukan hangout sih, kayak bener-bener kayak reach out terus kayak kita bikin project mau nggak yang kayak gitu-gitu tuh aku masih suka ada ini kayak apa sih bahasanya tuh, bukan ragu, apa namanya, apa sih bahasa Indonesianya tuh? Apa tuh? Tidak berani, grogi, minder. Bukan, iya minder gitu. Oh, oke. Sama ini juga sih kadang satu waktu tuh aku kadang kayak ini Kak, takutnya aku nggak bisa apa ya namanya, nggak sefrekuensi sama mereka gitu loh, makanya aku kadang nggak terlalu mingle banget gitu loh Kak, karena kadang aku bingung gimana minglenya gitu. Oke. Semoga bisa segera membaik Kak. Tadi kan bilang juga masalah PR dulu kan awalnya tidak berani ya, tapi sekarang sudah mulai memberanikan diri dan sepertinya positif Kak hasilnya. Ya lumayan, alhamdulillah positif. Oke. Habiskah kalau begitu masalah golden plan? Sama sponsorship, bikin merchandise, bikin voice pack atau ikut voice gig, dan juga pastinya tentunya punya ini sih Kak, komunitas yang terus berkembang sih Kak, itu satu hal yang aku pengen reach juga sih. Oke. Kapan ya titiknya di mana kamu kayak ngerasa akhirnya komunitasku sudah oke? I think kalau kayak gitu sih aku nggak mau ngomongin soal number ya, tapi kalau misalkan aku mungkin bakal ngerasa kalau komunitas aku bakal solid itu ketika kalau emang apa ya, base-nya itu tuh emang nggak cuman kayak small doang gitu loh, tapi emang growing yang bener-bener dari kecil jadi gede, dan mereka pun juga growing with me gitu loh. Nggak cuman aku doang yang growing, tapi mereka pun juga growing. As in tahu gitu ya, dari aku kecil-kecil cuma dulu sekarang hah aku kayak begitu. Terus nanti kalau nanti di masa depan aku kan sudah agak lebih casual, lebih anggun begitu ya, jadi udah mulai jaga image. Tapi sebenarnya sih aku yang penting sih ya nggak ada drama aja sih gitu. Kayak contohnya tuh kayak ini ya, kayak Shy Lily kayak gitu. Kalau misalnya yang luar ya kayak Shy Lily, kayak Iron Mouse yang kayak gitu-gitu tuh apa ya? Itu tuh salah satu kreator yang emang aku respect juga sih mereka tuh. Karena kayak Iron Mouse aja gitu kan. Dia dulu sebenarnya kan kecil kan. Dulu dia kecil, terus dia punya growing community yang sangat suportif yang kayak gitu tuh. Aku pengen banget bisa kayak gitu Kak, yang bisa membangun emang community yang sesolid itu kayak gitu. Tapi kalau tidak salah tadi aku membaca sesuatu Kak. Apa tuh? Tadi di Twitter ada beberapa tulisan mengenai Visojo yang mundur dari Visojo. Oh, Zentreya ya Kak, Zentreya sama Giga. Gak tahu Kak, tadi ada tulisannya significant loss katanya tadi seseorang. Bilang begitu Kak? Mungkin Zentreya sih Kak. Ini soalnya
recently sekarang 2 talent hitungannya ya. 2 talent itu dia ini Kak, keluar dari Visojo. Ya namanya General Giga sama Zentreya. Sama Zentreya. Betul. Zentreya sendiri itu tuh sebenarnya dulu ini Kak, konten kreator VR chat Kak, Zentreya itu Kak. Oh. Okay. Terus dia join sama Visojo waktu itu. Join sama Visojo, sama Iron Mask dan juga yang lainnya tuh. Kayak Silver Veil, Nyanners, yang kayak gitu-gitu tuh. Silver Veil. Kemudian sekarang bakal ada mungkin independen kalau begitu ya? Iya, mereka jadi indie kembali sih. Kalau Zentreya kan dulu pernah indie kan. Terus masuk Visojo, sekarang indie lagi kayak gitu. Oke. Ada komentar Kak, hah aku jadi duta shampoo lain, aku duta slimmer lain. Bukan. Tadi dia ada bikin klip gitu loh, yang dia jadi aku dingin cah, apalah tadi aku lupa kata tadi kalimatnya. Tapi maksud kakak kayak gini ya, aku berlutut tidak akan dingin tetapi tidak kejam. Ya seperti itu Kak. Tadi udah kayak gitu kan di awal. Jadi aku kayak ngulang-ulang itu. Kan kalau sekarang masih bisa seperti itu ya. Mungkin nanti di masa depan aku harus anggun kan. Aku gak bisa kayak gitu lagi begitu ya. Contoh. Habiskah kalau begitu? Boleh kalau begitu kita break lagi habis ini Kak. Masih ada 3 lagu setelah ini. Sebentar ya. Requestan aku gak bisa di play scam. Ya betul. Gara-gara aku udah bilang Spotify tidak dibaca. Scam. Salah sendiri. Setelah ini ada 3 lagu ya. Ada Billion Goyangi sepertinya dari Elite atau Do The Dance, request oleh Honeycomb. Ada request dari Giri, Lorien Testar dan Alice Alicia. Ada request dari Mir, Dangerous dengan Sleep Token. Setelah itu akan kita lanjutkan ke segmen terakhir nanti ya, segmen ketiga. Masih bincang-bincang tentang tamu kita pada malam hari ini, Kuro Masako. Baik, biar tidak lama-lama lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.